Halo semua, balik lagi nih di channel Ulas Manga episode Kaiju chapter nomor 13. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk cek video Ulas Manga sebelum-sebelumnya agar kalian tidak bingung dengan cerita kali ini. Jangan lupa juga agar Ulas Manga lebih berkembang, bantu dan support terus Ulas Manga dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng. Cerita sebelumnya, invasi kaiju tiba-tiba muncul. Para pasukan pertahanan pemula dipercaya untuk ikut andil dalam peperangan kali ini. Kapten Ashiromina berperan sebagai pemimpin skuadron yang akan menghadapi kaiju utama. Namun, terdapat masalah lain dari sang kaiju utama, yaitu adalah berbagai kaiju susulan yang diciptakan oleh kaiju utama. Kafka dan teman-temannya mendapatkan posisi sebagai pertahanan terakhir. Tugas mereka adalah membereskan kaiju susulan tanpa membiarkan mereka keluar dari zona pemusnahan. Meskipun para anggota baru ditempatkan di belakang, namun dengan kata lain, mereka adalah garis pertahanan terakhir, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk gagal. Setelah mendapat arahan dari wakil Kapten Hoshina, para peserta pemula dengan semangat menuju ke medan pertempuran. Mereka dengan sigap dan berani menuju ke arah di mana kaiju berada. Chapter 12 diakhiri dengan munculnya seekor kaiju raksasa berbentuk jamur yang mengerikan. Kafka dan teman-temannya menyambut kaiju tersebut dengan semangat. Eits, sebelum lanjut, buat kalian yang belum prepare, bisa siapkan dahulu segelas kopi atau teh panas, jangan lupa cemilan, lalu ambil posisi yang nyaman. Selamat nonton, readers! Chapter 13 diawali dengan kemunculan seekor kaiju raksasa berbentuk jamur yang sangat mengerikan. Wakil Kapten Hoshina memandangi pertempuran para pemula dari jarak kejauhan. Dia memberikan semangat kepada para anak asuhnya. Kafka berada di distrik Echo. Dia bersama dengan Kikoru Tsunomiya. Kafka dapat merasakan sedikit perbedaan dari baju tempurnya. Dia bisa merasakan bahwa baju tempurnya merespon. Dengan percaya diri, dia melepaskan kekuatannya. Namun sayang, kekuatan yang hanya 1% dapat dengan mudah dilemparkan oleh kaiju. Kikoru yang melihat tingkah konyol Kafka sangat marah. Dia membentak Kafka. Kalau hanya memiliki kekuatan 1%, jangan terlalu maju ke depan. Posisikan saja dirimu di belakang kami, ucap Kikoru kepada Kafka yang juga didukung oleh salah seorang senior. Sang senior memberikan peringatan kepada para pemula. Kita masih tidak tahu di mana titik vital musuh. Hingga kita dapat informasi dari grup lini depan, berhati-hatilah. Kikoru menjawab dengan tegas pernyataan tersebut. Namun, bersamaan dengan pernyataan tersebut, Kikoru juga melakukan serangan secara bertubi-tubi ke arah kaiju. Dia dengan tegas pun mengatakan bahwa dia akan berhati-hati sembari menembak ke semua daerah yang bisa menjadi titik vital dari sang kaiju. Sang senior yang melihat daya serang Kikoru sangat luar biasa itu pun terkejut. Dia tidak percaya bahwa ada seorang pemula yang memiliki daya serang sehebat itu. Kafka yang melihat tindakan Kikoru secara langsung dengan bangga mengatakan, "Kau hebat, Kikoru." Akan tetapi seperti biasa, Kikoru dengan nada sombongnya berkata bahwa hal itu sudah jelas. Scan peperangan berpindah ke distrik F. Terlihat Iharu Furuhashi berhasil mengalahkan seekor kaiju. Dia terlihat sangat bangga dan menyombongkan dirinya di depan Reno. Namun tak disangka, ternyata Reno mampu menumbangkan seekor kaiju seorang diri. Hal tersebut membuat Furuhashi sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Reno mampu mengalahkan seekor kaiju raksasa hanya seorang diri. Reno memberitahu kepada Furuhashi bahwa dia mengganti peluru peledak ke peluru pembeku, dan itu sangat efektif. Dia bisa bertarung sambil melambatkan gerakan musuh. Setelah dia terbiasa, dia merasa dapat memburu para kaiju dengan lebih baik. Iharu yang mendengar penjelasan dari Reno sangat tercengang. Namun di lain sisi, Reno masih belum cukup puas dengan pencapaiannya. Dia bertekad agar bisa lebih kuat hingga Kafka Hibino tidak perlu berubah lagi menjadi monster kaiju. Scan berpindah ke distrik J. Terlihat Kaguragi dan Haruichi dengan kompak menunjukkan kebolehannya. Hasil latihannya selama ini tidak sia-sia, sehingga hal tersebut membuat para seniornya minder. Sang ketua Pleton, Nakanoshima, tertarik akan Kaguragi dan Haruichi. Dia mendengar langsung dari sang wakil Kapten Hoshina bahwa peserta pada tahun ini memiliki prestasi yang cukup baik. Dibandingkan dengan tahun lalu, tingkat pengeluaran para pemula cukup tinggi, didorong oleh para tingkat atas, sepertinya levelnya meningkat untuk seluruh grup. Kafka mendengarkan laporan pemusnahan kaiju terus datang satu persatu. Semuanya hebat, bahkan Ichikawa dan Iharu. Mendengar berita-berita tersebut membuat Kafka cukup minder.
karena semua peserta berusaha dengan cukup keras, sedangkan ia hanya seperti menjadi beban saja. Dia berpikir dengan keras, kira-kira apa yang membuatnya bisa terlihat bermanfaat untuk tim. Kafka menepuk pipinya dan menyadarkan kembali semangatnya seperti semula. Ia dengan semangat mengobrak-abrik bangkai kaiju. Bahkan, walau hanya dengan 1%, berkat baju yang ia gunakan, sangat mudah untuk membedah tubuh kaiju yang telah menjadi mayat. Dari hasil kegiatan Kafka yang mengobrak-abrik bangkai kaiju, dia berhasil menemukan di mana titik lemah dari para kaiju tersebut. Segera, Kafka melaporkan hal tersebut kepada Wakil Komandan Hoshina. Dia mengatakan kepada Wakil Kapten Hoshina bahwa lokasi inti dari sang kaiju berada di belakang leher mereka. Akan tetapi, karena inti ini ada di balik serat otot yang kuat, yang berfungsi sebagai tulang punggung, pasukan dengan kemampuan serang yang rendah mungkin harus menyerangnya dari samping, supaya serangan tersebut dapat menembusnya. Terlihat, Wakil Kapten Hoshina sangat kagum dengan laporan yang diberikan Kafka. Namun, belum selesai Wakil Kapten Hoshina kagum, Kafka memberikan informasi tambahan. Ternyata, para kaiju susulan ini juga memiliki organ perkembangbiakan. Organ perkembangbiakan tersebut berwarna putih di dekat pantat mereka. Jika kita tidak menghancurkannya, kaiju susulan baru bisa saja muncul dari mayat sebelumnya. Terlihat, Wakil Kapten Hoshina tersenyum puas akan tindakan dari Kafka. Kerja bagus, Kafka. Segera, informasi penting dari Kafka disebarkan kepada seluruh pasukan. Wakil Kapten Hoshina sekali lagi sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Kafka. Dia percaya bahwa pengalaman dari pekerjaan Kafka sebelumnya ternyata terbayarkan. Semangat Kafka kini telah kembali sepenuhnya. Walaupun hanya memiliki pelepasan kekuatan sebesar 1%, Kafka yakin bahwa dia akan sangat berguna pada timnya. Dia akan membunuh sisa kaiju dari mayat yang ada. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Tak lama, terdengar sebuah ledakan yang sangat kencang berada di sisi belakang Kafka. Ternyata, itu adalah sang Kapten Ashiromina yang telah memulai pergerakannya menyerang kaiju utama. Chapter 13 diakhiri dengan serangan dari sang Kapten Ashiromina. Serangan tersebut berhasil mengoyak tubuh kaiju utama. Apakah dengan satu serangan tersebut berhasil mengalahkan sang kaiju utama? Lalu, apakah peran dari Kafka Hibino hanya sebatas itu saja? Simak terus kelanjutan dari kisah Kafka yang telah berubah menjadi kaiju. Terima kasih banyak buat kalian yang menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan narasi, transkrip, ataupun dialog yang kurang maksimal. Kritik dan saran yang membangun, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Agar kami bisa berkembang lebih baik lagi, jangan lupa untuk bantu dan support channel Ulas Manga dengan menekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan bye-bye!